dari sorga, sayapmu bentangkanlah, nyanyi di seluruh dunia, lahir Kristus Rajanya. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Langit bumi mari ikut, muliakanlah terus Khalik penebus pembaru, Bapa, Putra, Roh Kudus. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Angels from the realms of glory, wing your flight o'er all the earth. Ye who sang creation's story, now proclaim Messiah's birth. Come and worship, come and worship, worship Christ the newborn King. Okam Okam Immanuel, atau yang dikenal juga dengan Oh Datanglah Immanuel, merupakan salah satu ungkapan spiritual yang kaya akan makna. Berasal dari tradisi antifon dalam liturgi Kristen. Antifon adalah bait atau pernyataan singkat yang dinyanyikan atau dibacakan sebelum dan sesudah Mazmur atau Kidung. Himne ini berasal dari gereja Roma abad pertengahan dan awalnya dinyanyikan sebagai antifon menjelang hari Natal. Setiap bait dalam himne ini menggambarkan Sang Juru Selamat dengan gelar atau julukan berbeda yang masing-masing diambil dari Alkitab dan menyampaikan pengharapan yang mendalam akan kedatangan Kristus. Setiap bait dalam himne ini memiliki makna yang mendalam. Bait pertama menyebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Menggambarkan harapan umat Allah yang merindukan kedekatan dengan Tuhan, seperti Israel yang terpisah dari bait suci selama pembuangan di Babel. Bait kedua menyebut Lord of Might, mengacu pada Tuhan yang memberikan hukum di Gunung Sinai dengan tanda-tanda alam yang dahsyat. Rod of Jesse pada bait ketiga merujuk pada Yesaya 11 ayat 1.
nubuat tentang Kristus yang lahir dari garis keturunan Raja Daud, putra Isai. Bait keempat, Day Spring, mengacu pada terbitnya matahari, sebuah metafora yang digambarkan oleh Imam Zakaria dalam Lukas 1 ayat 78, yang menggambarkan terang Kristus yang membawa harapan baru. Terakhir, Key of David, dalam bait kelima, diungkapkan dalam Yesaya 22 ayat 22, mengingatkan kita akan otoritas kerajaan Kristus yang membuka pintu keselamatan bagi semua orang. Dengan memahami makna di balik setiap bait dalam himne ini, kita diingatkan akan masa-masa di mana umat Kristen pada waktu itu menunggu kelahiran Kristus. Mari kita menyanyikan himne ini dengan penuh syukur, mengingat bahwa Kristus telah datang untuk menebus kita. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel.
love with a message bringing peace on the earth and its all good cheer. Come carolers, come and join with the angels singing joy to the world. Christmas time is here again. Oh, children, gather around and listen. You hear the sound of angels filling the sky, telling everyone Christmas time is here. Ring Christmas bells, ring them loud with a message bringing peace on the earth that is so good cheer. Come carolers, come and join with the angels singing joy to the world. Christmas time is here again. All of us, close to our hearts and strangers, in let us fall together, sharing the joy, near and near. We'll tell the world He has come to dwell. The time is here, with one voice, let the world rejoice. Ding dong, merrily on high, in heaven the bells are Ring Christmas bells, hear them ring. Ding dong, merrily the sky is filled with angels Sing in the sea, children, come hear them sing. Christmas bells, ring them loud with a message bringing peace on the earth that is of good cheer. Come carolers, come and join with the angels singing joy to the world. Christmas time is here again. Oh, children, gather around and listen. You hear the song of angels filling the sky. It's Christmas, Christmas time again. Christmas bells, ring the bells, hear them ringing. Ring Christmas bells, ring the bells, hear them ringing. Rejoice, it's Christmas time. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Natal. Biarlah setiap kita boleh mengalami sukacita dan damai Natal yang berasal dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita menyembah Kristus yang telah lahir ke dalam dunia. Untuk memulai kebaktian hari ini, saya mengundang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Dan kita memulai kebaktian Natal hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai, memberkati ibadah kita dari awal sampai dengan akhirnya. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami datang bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kasih dan kesetiaan Tuhan yang terus nyata di dalam perjalanan hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana adanya sampai hari ini, kami mengakui semua karena anugerah Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan di momen Natal ini. Kami boleh diingatkan akan kasih Allah yang begitu besar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Allah boleh mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu Tuhan pada saat ini
Kami datang memuji Engkau, menyembah Engkau, bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Biarlah kami boleh meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang boleh datang ke dalam dunia menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah di momen Natal ini setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, di dalam segala pergumulan kesulitan yang ada, kami boleh mengingat ada satu pribadi yang mengasihi kami, yang mencintai kami, yaitu Yesus Kristus. Biarlah di dalam seluruh perjalanan hidup kami mau hanya meninggikan Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap kami boleh mengalami sukacita dan damai Natal yang berasal daripada Tuhan. Kami menyerahkan kebaktian Natal dari awal sampai dengan akhirnya di dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan boleh melawat setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bersama kita bersorak karena Raja kita telah lahir. Dunia gemar dan soraklah. Dunia gemar dan soraklah. Raja
Masih dengan penuh sukacita dan semangat, kita mau bersama-sama terus memuji Dia, menyembah Dia, Raja yang telah lahir. Hai, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke lihat yang lahir, Raja bangsa sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Kristus Tuhan. Dia Allah yang sejati. Dia Allah sejati dan kekal abadi, rela digandung oleh anaknya. Dia putra Bapa yang tidak dicipta. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Kristus Tuhan. Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus, terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Kristus Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Kristus Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Kristus Tuhan. Firman Tuhan di dalam Lukas 2 ayat 6 sampai 7 berbunyi demikian. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round your virgin mother and child. Oh,
Mari bersama malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap, bintang pun gemerlap, Maria jaga Sang Putra, bayi kudus kecil dan lembut, lelap dalam damai, lelap dalam malam kudus sunyi senyap, Sang Putra terang kasih, panjangkan kemuliaan, curahkan penebusan, Yesus Tuhan kami, Yesus Tuhan malam kudus sunyi senyap, bintangnya bercahaya, bersama nyanyilah haleluya bagi Sang Raja, Kristus telah lahir, Kristus telah lahir. Di dalam palungan tiada yang lain selain Yesus. Dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain, bintangnya di langit bersinar terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang.
Tuhanku, dengar doaku, tetaplah sertaku dengan kasih-Mu. Semua anak-Mu berilah berkat dan hidup serta-Mu di surga kelak. The angels appeared to the shepherds, announcing the Savior's birth. Glory to God in the highest, peace to all the earth. May we like them share the message of hope and peace and love. Welcome, baby Jesus, the special gift from above. The shepherds hurried to Bethlehem to see this amazing sign. They bowed to Him in worship on that holy night. May we let them go in worship, our hearts overflowing with love. Welcome, baby Jesus, the special gift from above. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. The wise men search for Jesus, following the star. They brought their gifts to the Savior, traveling from afar. May we let them always follow and bring Him our gifts of love. Welcome, baby Jesus, the special gift from above. Welcome, baby Jesus, the special gift from above. Sekasih Tuhan, Shalom, selamat hari Natal untuk kita sekalian. Bersyukur tahun ini kita masih diberkati Tuhan, kita bisa bernatalan. Dan luar biasa, tahun ini dipenuhi dengan rahmat anugerah Tuhan. Kita bersyukur, sekali lagi kiranya Tuhan berkati kita di Natal ini. Mari kita akan berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk Natal yang boleh kami nikmati bersama di tahun ini, khususnya di hari ini. Kami memperingati dalam ibadah Natal kami, kasih anugerah Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami berdoa, biar Tuhan isi kami dengan keceriaan, kekuatan, sukacita Natal. Berkatilah setiap kami dan tolong kami sekalian. Kami mau bersyukur, karena Tuhan akan mengisi setiap pikiran, setiap hati kami dengan firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan mengenai satu tema, yaitu From Heaven to Earth. Dari surga ke dunia. The Pour Out Life. Hidup yang dicurahkan, hidup yang dilimpahkan. Yaitu hidup Kristus untuk saya saudara. Mari kita akan baca Alkitab bersama. Kita akan baca dari Filipi 2, 4-8. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati,
bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara kasih Tuhan, kepentingan. Dalam hidup saya dan saudara, setiap orang selalu mementingkan apa yang dianggapnya penting. Apa yang ingin dipentingkannya. Dan kita tahu bahwa dalam banyak orang selalu berkata begini, kepentingan adalah sesuatu yang abadi. Artinya dari dulu, sekarang, mungkin nanti, ke depan pun terus menerus, orang selalu akan memperjuangkan kepentingannya. Orang bergerak sesuai dengan kepentingannya. Ada istilah juga yang mengatakan numero uno. Saya harus menjadi nomor satu. Saya harus menjadi yang the best. Itu sebabnya orang berlomba-lomba untuk menjadi yang the best, menjadi yang nomor satu. Orang bahkan terobsesi untuk menjadi nomor satu. Saudara pernah mendengar ada orang sangat kecewa, menderita, putus asa karena dia hanya jadi nomor 2 atau nomor 3. Begitu terobsesinya manusia untuk menjadi number one, menjadi nomor 1. Ambisi, ego manusia yang semakin hari semakin ditinggikan, semakin dipupuk, semakin membesar. Itu sebabnya saudara mendengarkan orang-orang yang kecewa, padahal sebenarnya secara kasat mata manusia, sesuatu yang sudah cukup baik dengan orang itu. Tetapi orang itu masih mengejar yang number one. Dan dia mati, dia kecewa di dalam kekecewaan karena tidak jadi nomor 1. So kasih Tuhan, manusia hari ini semakin meninggikan kepentingannya sendiri. Itu juga sebenarnya sudah berlaku sejak zaman kitab Filipi ditulis. Surat Filipi ditulis kepada jemaat Filipi yang ternyata kata Alkitab juga seperti itu. Mereka meninggikan akan diri masing-masing, mengejar kepentingannya sendiri. Bahkan dalam kalangan jemaat juga. Dan kalau kita lihat sebenarnya Kristus dalam konteks Natal adalah suatu anomali. Sesuatu yang berbeda, sesuatu yang totally different. Kenapa dikatakan anomali? Karena tidak ada yang seperti dia. Kristus yang luar biasa, yang berbeda arah. Manusia selalu harusnya menyembah Tuhan dan Tuhan ada di tempat yang tinggi. Stay di tempat yang maha tinggi. Di mana-mana konsep kepercayaan Allah itu di tempat yang maha tinggi. Transcend, mulia, luar biasa di sana. Tetapi Kristus tidak demikian. Dia tidak selalu di tempat yang tinggi. Dia turun ke dalam dunia dan ini adalah anomali yang saya katakan. Allah yang jadi manusia. Dia menjadi manusia. Dia turun ke dalam arah yang berbeda. Yaitu turun ke bumi yang penuh dengan segala kehinaan, kerendahannya. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang menyediakan segala sesuatu. Tetapi ketika Christmas Natal kita tahu apa yang terjadi. Dia bukan cuma menyediakan segala sesuatu, demi kepentingan manusia dia menjadi manusia. Sementara manusia itu pada saat yang sama, semuanya sedang bergerak mementingkan dirinya sendiri. Kita dengar cerita tentang waktu Natal, penginapan penuh. Tidak ada tempat untuk juru selamat lahir di penginapan itu katanya. Iya, tentu saja saya tidak merasa bahwa semua orang pada waktu itu akan berlomba-lomba menyediakan penginapan untuk Yesus. Mungkin juga tidak tahu mereka. Karena mereka semua bekerja, sedang mengejar ambisinya masing-masing. Mereka semua sedang punya kepentingan. Para tamu yang datang ke Bethlehem punya kepentingan sensus atau kunjungan kepada keluarga. Yang punya penginapan kepentingannya adalah supaya penginapannya penuh. Tidak ada orang peduli dengan Yesus. Karena pada saat itu tidak akan ada orang juga mungkin yang keliling mencari siapa yang bisa ditolong untuk tinggal di dalam penginapan. Semua orang bergerak dengan ambisinya. Yesus bergerak dengan berbeda. Dan bukan cuma bicara. Yesus melakukan sebuah tindakan yang arahnya berbeda tadi. Anomali. Di mana manusia bergerak sesuai dengan kepentingannya. Kristus bergerak demi kepentingan manusia. Dia menjadi manusia. Dan itu betul-betul dilakukannya. Itu betul-betul dilaksanakannya. Saudara, itu sesuatu yang mungkin kita perlu syukuri juga bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang sekedar mengajar, memberikan firman, memberikan hukum, memberikan perintah. Tetapi dia adalah Tuhan at the same time yang turun, kata Alkitab. Dia adalah dia yang turun untuk melaksanakan sesuatu demi kepentingan manusia. Dan Alkitab mengatakan itu dilakukan bukan dengan gratis. Mementingkan manusia itu adalah sesuatu. Menjadi manusia itu adalah sesuatu. Dan kita tahu juga
bahwa Yesus menjadi manusia itu bayar harga. Dan dalam konteks firman Tuhan, dalam kitab Filipi dikatakan bayar harganya apa? Yaitu dia harus melepaskan, mengosongkan diri, melepaskan diri dari kemuliaannya. Dia di sorga mulia, tetapi begitu sampai di dunia kemuliaannya apa? Dia harus mengambil natur manusia yang penuh dengan limitasi, penuh dengan kelemahan. Dan yang subjek kepada sifat kemanusiaan. Yang bisa lelah, bisa capek, bisa sakit, dan seterusnya. Dia melepaskan kemuliaan sorgawi itu ketika dia datang ke dalam dunia ini. Dan itu sesuatu pengorbanan yang dia harus bayar demi manusia, demi saudara. Mengosongkan diri, dan ini berhubungan dengan naturnya sebagai Allah. Dia adalah Allah anak, firman, yang selalu bersama-sama dengan Bapa. Dan ketika dia turun itu sendiri menjadi manusia, apa yang dia lakukan? Dia sebenarnya sedang bukan sekedar memberikan diri, tetapi mengosongkan kemuliaannya itu, membatasi diri sedemikian. Dan di sini sekali lagi ini adalah sebuah paradoks sebenarnya. Sebuah pertentangan yang tidak biasa. Oleh karena di Allah menjadi manusia, tetapi saat yang sama kita melihat manusia yang bergerak dengan Allah yang berbeda. Manusia sedang berusaha di mana-mana, sedang mengaktualisasi dirinya. Bukan cuma mengurus kepentingan sendiri, tetapi juga mengaktualisasi diri. Hari ini saudara juga hidup dalam culture seperti itu. Suatu culture yang sedang meninggikan diri, dan saudara bisa membaca banyak sekali tulisan, buku, klip, video, training tentang aktualisasi diri. Orang berlomba untuk menjadi lebih daripada dia. Orang berlomba menjadi lebih hebat, lebih baik, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah salah? Saya rasa kekristenan, Alkitab tidak pernah melarang itu sekalian. Tetapi yang Yesus lakukan juga, yang Yesus kerjakan adalah suatu hal yang melampaui itu. Di dalam piramida Abraham Maslow yang bicara tentang bagaimana manusia itu akan melengkapi dirinya. Mulai daripada hal-hal yang sifatnya fisikal lalu bergerak sampai ke piramida paling ujung. Manusia sedang memenuhi dan mengejar untuk bisa mengaktualisasi dirinya. Itu adalah hal yang baik, itu yang tidak salah. Tetapi Kristus memberi contoh kepada kita sesuatu yang di atas itu. Yaitu mengosongkan diri, yaitu memberikan diri. Itu lebih daripada sekedar mengaktualisasi diri. Dan itu juga lebih daripada sekedar Yesus datang itu bukan cuma dia mengosongkan diri, tetapi juga Alkitab berbicara dia sedang membawa dimensi kekal. Kalau manusia itu, mungkin saya menemukan ada orang yang bagus juga, baik, dia memberikan diri bagi orang lain, dia berkorban bagi orang lain. Tetapi Kristus itu masih tetap berbeda, saudara sekalian. Kenapa? Karena manusia ketika dia memberikan sesuatu bagi orang lain, itu berhenti. Tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada hidup memberi dalam kesementaraan. Tidak ada dimensi kekal yang bisa dibawa di dalam pemberian itu sendiri. Tetapi Kristus ketika dia menjadi manusia, mengosongkan diri, meninggalkan kemuliaan sorgawi, mencurahkan hidupnya, dia membawa dimensi kekekalan. Sehingga saudara kasih Tuhan mengosongkan diri buat kita. Yang dikerjakan Yesus adalah suatu kehampaan yang dia ciptakan untuk membawa saudara kepada hidup yang kekal. Dan itu berbeda. Berbeda karena juga karena yang melakukannya adalah Kristus. Bukan saya dan saudara, bukan manusia kepada manusia. Tapi Kristus kepada manusia disaksikan oleh banyak pihak. Allah Bapa menyaksikan malaikat manusia dan seterusnya. Saudara sekalian, ini adalah suatu gerakan mengosongkan diri untuk menjadi hina, menjadi tidak berarti. Bahkan kemudian ketika menjadi manusia, Yesus itu dianggap sebagai pendosa. Dia disalibkan sebagai seorang pendosa. Dia kemudian harus menderita, meminum cawan murka Allah juga. Mementingkan manusia buat Kristus adalah mengosongkan diri. Harga yang harus dia bayar. Dan selanjutnya dia memberikan juga hidupnya sepenuhnya kepada manusia. Ketika dia menjadi manusia, sebenarnya adalah sebuah gerakan dia menyerahkan seluruh segala-galanya bagi manusia, bagi musuh-musuhnya, bagi pembencinya. Itu yang selalu Alkitab katakan. Dia lakukan itu demi kepentingan kita.
Kita yang mungkin tidak pernah peduli sama dia, atau yang pernah peduli sama dia sekarang tidak peduli sama dia. Atau bagi orang-orang yang mungkin sampai hari ini membenci dia. Bukankah kita menemukan ada banyak orang di media, di mana-mana sekarang yang tidak kenal Yesus atau salah mengerti tentang Yesus, memaki-maki, mencerca dia, mengata-ngatai dia dan seterusnya. Para pembenci Yesus. Tetapi saudara yang mungkin mendengar khotbah ini, ingat juga bahwa Kristus sudah mati untuk mereka yang membencinya. Dia mati untuk mereka. Ini juga bukan sekedar solidaritas, sekali lagi. Gerakan Yesus mencurahkan hidup itu adalah Allah yang mencurahkan kehidupannya bagi manusia ketika menjadi manusia. Ini bukan sekedar solidaritas dari orang-orang yang sedang sepakat. Ayo kita berjuang bersama supaya kita menemukan satu level baru dalam hidup. Ayo kita berjuang bersama supaya kita memperbaiki kehidupan kita. Bukan. Ini bukan gerakan manusia-manusia yang sama-sama punya kebutuhan. Ini adalah gerakan Yesus yang firman yang menjadi manusia. Datang sebagai manusia. Berkorban bagi manusia. Kristus menyerahkan, mencurahkan akan hidup dia. Dia masuk ke dalam dunia manusia. Dengan melimitasi dirinya. Dengan banyak pengorbanan. Dan kemudian dia akan menyerahkan hidupnya di kayu salib. Yesus tidak sedang menista kehidupannya sebagai sendiri, tetapi dia sedang melampauinya di tataran yang lebih tinggi. Dia sedang mengajari kita untuk memberi. Yohanes 10:10, 1 Korintus 13. Yesus sebenarnya sedang mempraktekkan kasih agape ketika dia datang ke dalam dunia. Kasih yang keluar daripada hati yang mengasihi, kasih yang berkorban. Kasih yang sama yang dikatakan Yohanes 10 ayat 10. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Jadi gerakannya sekali lagi saudara kasih Tuhan adalah gerakan mencurahkan, gerakan memberikan, gerakan yang melampaui kepentingan diri sendiri, gerakan yang meresikokan diri. Dia memberikan curahan cinta kasihnya, curahan pengorbanannya secara tuntas, habis-habisan. Bukan setengah-setengah, dan itu yang terjadi kalau kita melihat seluruh hidup Yesus. Firman menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah manusia, menderita dan kemudian bahkan mati di kayu salib. Bahkan kata Filipi, mati dalam keadaan sebagai hamba, sebagai budak. Yesus yang adalah sumber segala sesuatu, dia adalah fountain dari seluruh kehidupan itu, termasuk hidup kekal. Itu dia curahkan, mengalir untuk saudara. Pelajarannya adalah ini menginspirasi banyak orang, bukan? Dari surga ke dunia, Kristus mementingkan manusia. Dari surga ke dunia, dia mengambil pengorbanan, dia mengosongkan dirinya. Dari surga ke dunia, dia mencurahkan seluruh hidupnya untuk manusia. Dan ini menginspirasi banyak orang, termasuk menginspirasi saudara hari ini. Kita belajar bahwa hidup Yesus adalah hidup yang harus saudara contoh sebenarnya. Paulus dari sisi yang lain selalu melihat Yesus sebagai Tuhan setelah dia kenal Yesus sebagai Tuhan. Melihat Yesus sebagai juru selamat setelah dia kenal Yesus sebagai penyelamatnya. Tetapi lebih dari itu, Paulus berbicara tentang tupos, tentang Yesus yang adalah contoh di dalam hidupnya. Yesus adalah contoh dan dia mencoba, Paulus mencoba 100% mencontoh apa yang dilakukan Yesus. Mencontoh Yesus bukan cuma mencontoh idenya, visinya, misinya, hatinya. Tetapi mencontoh juga tindakan-tindakan Yesus itu sendiri. Dan buat Paulus, hidup Yesus adalah suatu contoh. Hidup yang dicurahkan adalah suatu contoh. Dan Paulus berjuang untuk coba menjadi seperti itu. Itu sebabnya tidak heran. Dalam Galatia 2:20, Paulus berbicara tentang apa? Namun aku hidup, dia katakan, aku hidup. Tetapi bukan aku sendiri yang hidup sekarang ini. Dia berhenti. Bukan lagi tentang aku. Sama seperti Kristus, dia mengosongkan dirinya. Bukan lagi tentang aku. Paulus berkata, melanjutkan. Namun aku hidup, tapi bukan lagi tentang aku. Tetapi tentang Kristus yang hidup di dalam aku. Dia mengosongkan diri, dia mengizinkan Kristus masuk dalam hidupnya. Kristus yang sama, searah. Yaitu Kristus yang mengosongkan diri, dia mencurahkan. Dan Kristus yang sama ini adalah Kristus yang dicontoh Paulus. Sehingga Paulus
ketika dia bermeditasi tentang Yesus, memikirkan Yesus, merefleksikan hidup di depan Yesus, dia juga belajar. Aku hidup tapi bukan lagi aku, tetapi Kristus hidup dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang. Ada satu kehidupan baru yang mengalir dari Paulus. Dan saudara dan saya mengetahui hidup macam apa. Ketika Paulus mengikut Yesus, dia mengikut Yesus sepenuhnya. Dia menjalaninya searah dengan Kristus. Maka dia katakan, aku hidup, iya. Tetapi kalau aku harus mati, mati itu adalah keuntungan juga. Karena bagiku, hidup adalah Kristus. Dan mati harusnya jadi keuntungan Yesus juga. Keuntungan yang memuliakan Yesus maksudnya. Sekasih Tuhan, itu sebabnya Paulus mengikuti direction ini. Emptying himself. Mengizinkan ambisinya selesai, tahtanya dia serahkan, bukan lagi dia tapi Kristus, dan dia mengizinkan Kristus berkuasa di dalam dirinya. Dan Paulus berkata, aku sudah mati bagi diriku sendiri. Aku bukan lagi aku yang lama, aku selesai dengan diriku sendiri. Banyak orang saudara sekalian belum selesai dengan dirinya, masih mengejar-ngejar. Tidak salah tadi saya katakan, ada orang secara natural masih mengejar banyak ambisi dan sebagainya, dan dia harus bawa ambisinya kepada Kristus. Tetapi mereka yang selesai adalah mereka yang sudah betul-betul berhenti untuk mengejar ambisinya sendiri saja. Tetapi jauh lebih dari itu, dia mengutamakan Kristus untuk mengizinkan Kristus itu di dalam dirinya sebagai Tuhan. Dan nanyanya bukan, Tuhan ini apa yang aku inginkan, apakah engkau setuju atau tidak, tanda tangan ini, approve ini. Tetapi yang pertanyaannya adalah, Tuhan apakah yang engkau inginkan? Maka Yesus akan menjadi Tuhan di dalam hidup kita kalau kita demikian. Tuhan apa yang engkau inginkan? Aku berhenti tentang diriku, aku berhenti. Dan aku nanya sekarang kepada Tuhan, apa yang engkau inginkan di dalam hidupku? Dalam keluargaku, di dalam usahaku, dalam pekerjaanku. Tuhan, aku selesai dan aku ingin mulai dengan engkau. Aku ingin Engkau menjadi Tuhan dari seluruh seantero hidupku. Aku ingin Engkau menjadi Tuhan atas seluruh ruangan-ruangan, sphere, dunia, dimensi, apapun dalam hidupku. Sisi-sisi itu, aku ingin Engkau ada di sana. Aku ingin Engkau memerintah di sana. Karena Engkau sudah mengasihi aku, mementingkan aku, dan mencurahkan hidupmu untuk aku. Dengan demikian, saya kasih Tuhan, Paulus juga belajar bahwa ambisinya selesai dan ambisi Tuhan yang bergerak sekarang. Dia nanyanya bukan tentang ambisi lagi. Dia selesai, aku bukan yang lama lagi. Tapi Kristus yang di dalam aku menggerakkan aku ke arah yang dia inginkan. Dan disebabnya kita sadar juga bahwa hari-hari setelah Paulus yang menuliskan surat Filipi itu juga bermeditasi tentang Kristus yang turun dari surga ke dunia dengan cara yang tadi saya sampaikan. Akhirnya Paulus menjadi orang juga yang menjalani hari-harinya, kehidupannya di dalam Kristus. Mungkin menjadi pertanyaan buat saya saudara hari ini adalah, dulu kita hidup buat diri sendiri, dulu kita hidup untuk ambisi kita sendiri. Tapi pertanyaannya hari ini adalah, setelah kita kenal Kristus, di mana Kristus? Mungkin Kristus kita anggap hanya sebagai pendamping kita saja. Kalau ada kebutuhan kita minta tolong dia. Kalau ada kepentingan kita tanya dia. Kalau kita ada jeritan kita menjerit kepada dia. Dan seterusnya. Atau saudara belajar juga bahwa Kristus itu betul-betul sudah menjadi Tuhan dan Tuan, Master di dalam hidup kita. Sehingga pada hari ini sekali lagi kita tidak lagi bertanya tentang ambisiku. Ambisiku adalah Kristus. Apa yang Tuhan mau? Ambisiku adalah apa kata Tuhanku. Apa yang Tuhanku bilang dalam hidupku. Dan itu menjadi ambisi kudusku. Apakah kita bergerak ke arah sana? Bergerak ke arah hari-hari saya. Hidup saya adalah hidup karena sekarang Sang Tuhan, Master, Tuhan menggerakkan saya ke arah sana. Dimensi demi dimensi, sisi demi sisi hidup disentuh oleh Tuhan, dan di situ Tuhan menolong kita sampai akhirnya pada ujungnya nanti, eventually pada saatnya nanti kita akan melihat ketika kita berjalan dengan arah seperti itu. Di dalam arah ini, saudara akan mulai melihat hidup kita mulai satu demi sisi, satu demi satu, sisi demi sisi. Itu menjadi berkat untuk orang lain. Apa yang menjadi ide, bukan tentang ide saya lagi, tapi ide itu menjadi berkat untuk orang lain. Kemampuan, skill, tidak lagi menjadi skill untuk diri sendiri, tapi skill untuk orang lain. Menolong orang lain.
Nah, mungkin ada yang berkata begini, kalau kita memberi terus, kan kita habis. Salah, saudara sekalian. Tuhan berkata mereka yang memberi, mereka akan juga diberi. Tuhan berkata mereka akan memberi, mereka juga akan dilimpahi. Kita tidak akan menjadi seperti danau laut mati. Yang menampung akhirnya busuk sendiri di dalam sana. Tidak ada kehidupan, tidak ada kehidupan yang hidup di sana. Kekasih Tuhan, Yesus mengajarkan saudara hari ini untuk bergerak ke arah itu. Bergerak menjadi hidup yang dikosongkan, diisi Kristus, tetapi hidup yang kemudian mengizinkan Kristus as a fountain of life, sebagai suatu saluran kehidupan, sebagai satu arah yang baru dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan Tuhan menolong kita hari ini. Hari-hari akan kita lalui di tahun yang mendatang dan seterusnya menjadi hari-hari yang kita penuhi di dalam hidup memuliakan Tuhan. Dan mari kita juga memikirkan, dan doa kita adalah kalau Kristus seperti itu, hidupnya sudah diberikan dan menjadi sangat mulia dan sangat indah. Dan Alkitab berkata, maka setelah dia menyerahkan hidupnya, Filipi pasal 2 juga, maka Allah Bapa sangat meninggikan dia. Sangat meninggikan dia. Hidup yang dipersembahkan akan menjadi suatu hidup yang dimuliakan. Saudara memberi, tapi saudara juga akan ditinggikan pada akhirnya. Saudara sepertinya memberi, keluar, tapi saudara akan mendapat lebih dan mendapat lebih. So, kasih Tuhan, mari kita berefleksi tentang ini. Dan mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita juga. Tidak hanya tentang diri sendiri, kepentingan sendiri, tapi berkaca kepada firman Tuhan ini, belajar untuk melihat orang lain. Belajar untuk mementingkan orang lain seperti Kristus sudah melakukannya. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian bersama-sama. Mari kita berdoa. Mari kita tenang sejenak memikirkan Kristus yang sudah mencurahkan hidupnya untuk saya saudara. Dengan sangat luar biasa, dengan tidak menahan-nahan. Mari kita bersyukur. Di Natal ini Kristus kita rayakan. Dia sudah datang untuk kita sekalian dengan cara yang luar biasa ini. Pertanyaan untuk kita, apakah kita sendiri sudah belajar dari hal ini? Apakah kita masih terus hidup dalam kesengsaraan, mengejar ambisi pribadi yang tidak pernah habis-habisnya? Atau saya selalu belajar menjadi seperti Kristus? Kita melampaui itu. Kita bergerak ke arah yang baru. Kita bergerak ke arah yang lebih indah. Bergerak ke arah yang lebih memuliakan Tuhan. Ketika kita mencurahkan, ketika kita memberi, kita tidak akan pernah kekurangan. Kita akan selalu diisi oleh Tuhan. Kita akan selalu diberkati Tuhan. Kita akan selalu dilimpahi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Kiranya renungan firman di hari Natal ini sungguh menolong setiap kami. Tuhan berkati dan bicara kepada kami sekalian. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pengakuan iman, saya undang jemaat bangkit berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, mari bersama kita menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda.
Mari kita memuji, menyembah Dia. Gloria bagi Sang Raja yang telah lahir. Suaranya berkumandang, kidung-kidung surgawi, sukacita menggema. Malah di padang gelap sedang jaga dombanya, dengar berita suka bagi segala bangsa. Gloria, mulia bagi Allah. Melihat bayi mulia bertelut dan menyembah Juru Selamat manusia. Gloria, mulia bagi Allah. Dia di balungan, dipuji malaikat surga, bersama Maria Yusuf, angkatlah hati kita. Gloria, mulia bagi Allah. Saudara, mari kita bersama-sama berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena anugerah-Mu bagi kami sekalian di Natal ini. Kami diingatkan akan cinta-Mu, pengorbanan-Mu. Engkau mementingkan kami yang sebenarnya tidak pantas untuk dipentingkan. Tuhan berkati kami sekalian supaya dengan semangat Natal yang baru kami menghidupi hari-hari hidup kami. Dan Tuhan mengubah kami menjadi lebih baik, menjadi lebih indah, menjadi lebih memuliakan-Mu. Berkati hidup kami sekalian, bagi kami yang struggle, yang bergumul dengan banyak aspek hidup kami, hadirlah Tuhan di tengah-tengah masalah itu.
di tengah-tengah persoalan kami itu. Dan Tuhan tolong setiap kami, makin hari makin baik, makin hari makin indah. Dipakai Tuhan menjadi lebih memuliakan nama-Mu. Berkati hidup pribadi kami, keluarga kami Tuhan, usaha pekerjaan kami, masa depan kami semua. Kami datang kepada Tuhan. Engkaulah bukan cuma yang akan menyetujui, tapi Engkau juga yang akan memulainya di dalam kami. Tuhan kuduskan kami, pimpin kami semua, hiduplah dalam hidup kami, jadikan hidup kami luar biasa. Terima kasih juga kami bisa diberikan kesempatan memberikan persembahan. Biar Tuhan berkati hidup kami dan juga persembahan kami menjadi alat pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, mari arahkan iman pengharapan hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih abadi kekal dari Allah Bapa, kekuatan, sukacita Roh Kudus menyertai saudara sekalian dan keluarga dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Mari kita memberikan salam satu dengan yang lain dan kita naikkan pujian ini. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año.